lagi. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG tahun 2023, perkenalkan, nama saya Nimade Suwandewi, NIM 2374823036. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023, sekaligus guru IPA dan wali kelas 4 di SD Immanuel, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktek kinerja dengan materi IPA kelas 4, bab 4, mengubah bentuk energi, subbab energi yang tersimpan. Mohon kiranya penguji dapat memberikan saran atas video ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Nah, sebelum kita belajar, misalnya mau tanya kayaknya banyak yang nggak sekolah hari ini ya. Ya, misalnya mau absen dulu anak-anak yang tidak sekolah. Siapa yang tidak sekolah? Oke, tunggu sebentar. Ada Leandra, kenapa sakit? Terus Edgar sakit. Bagas kenapa? Sakit. Angelo, kenapa Angelo? Pulang kampung. Terus siapa lagi? Tania tadi izin sakit. Baik, kita doakan supaya teman-teman kita yang sakit itu cepat sembuh ya. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita di sekolah untuk menuntut ilmu. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Misalnya minta Michelle maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran Tuhan. Dengan kamu kami berbicara, agar bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan Tuhan. Berkati juga bahwa kita menyiapkan Tuhan, agar mereka bersama. Amin. Ya, anak-anak, kita akan belajar hari ini. Sudahkah anak-anak belajar semalam? Nah, ayo sekarang disiapkan dulu bukunya, buku pelajarannya. Ada yang tidak bawa buku? Ya, bajunya yang lepas, bajunya dasinya yuk dirapikan dulu. Biar cantik, biar ganteng, biar siap untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak, sudah siap belajar? Sebelum kita belajar, saya mau bertanya dulu kepada anak-anak yang ada yang masih ingat apa pelajaran kita sebelumnya. Kita belajar tentang apa? Energi. Tentang energi. Tentang apa? Energi apa? Perubahan energi. Pinter. Tentang perubahan energi. Jadi pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu bentuk-bentuk energi. Pelajaran kita hari ini sangat penting untuk anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita ke materi, kita mau nyanyi lagu Garuda Pancasila. Yuk, ayo kita bangkit berdiri semua. Nah, kita mau nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dengarkan berdiri boleh?
untuk kita bisa menjadi anak-anak yang cinta akan tanah air, berela untuk berkorban seperti para pahlawan. Nah, apa yang kamu butuhkan jika kamu merasa capek nih saat bermain? Minum. Apa lagi? Makan. Istirahat. Benar. Makan. Benar sekali. Semua jawabannya benar. Jadi kemana kira-kira ya energi di tubuh kita pada saat kita merasa lelah? Ada yang bisa jawab, kemana tuh makanan yang kita makan pada saat kita merasa lelah? Kemana kira-kira? Keluar melalui apa energi itu? Melalui keringat, melalui aktivitas kita, gerak kita. Kayak misalnya anak-anak suka nggak bermain bola? Suka. Jadi energi itu keluar pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, pembelajaran hari ini sangat penting. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi energi potensial dengan teliti. Kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis energi, termasuk energi potensial di sekitarnya berdasarkan pengamatan dengan kerja sama. Nah, jadi ini saya mau sampaikan penilaian hari ini. Ada penilaian formatif, ada berupa pretest dan post-test, ada penilaian disiplin, afektif, dan kerjasama. Terus yang ketiga ada psikomotor. Nah, kegiatan hari ini garis besarnya bisa dikasih tahu. Pertama, kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Kedua, mengamati video. Ketiga, diskusi kelompok. Keempat, presentasi. Kelima, melakukan post-test. Nah, kita lanjutkan ke pretest terlebih dahulu. Kita klik dulu. Silakan anak-anak keluarkan HP-nya. Silakan. Sudah? Kita akan mulai kerjakan pretest hari ini. Ya, silakan anak-anak. Selamat mengerjakan. Sekarang kita mau lihat hasil dari pretest anak-anak. Oke. Yang pertama ada Michelle, yang kedua ada Ayah, yang ketiga ada Nala. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Yang lain jangan dulu tadi, nanti bisa diperbaiki pada saat post-test. Nah, sekarang dimasukkan dulu HP-nya. Oke, kita akan siap untuk belajar. Ini saya akan memberikan video permasalahan untuk anak-anak. Silakan nanti anak-anak simak, amati dengan baik video yang Miss Dewi tampilkan. Setelah itu nanti anak-anak cari identifikasi masalah yang apa yang ada di dalam video tersebut. Terus dari masalah itu kita bisa membuat pertanyaan, kita bisa membuat jawaban sementara. Ya, kita akan saksikan bersama. Makanan sehat, tubuh pun kuat. Wah, bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengar nyaring di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidah. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu, kalau makan
bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kiki hampir sampai ke garis akhir, tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko tertinggal di belakang. Koko tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapak Koko untuk sampai di garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko, kamu kenapa? Koko, keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Dan tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas. Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah jadi sembarangan. Akhirnya, keesokan harinya Koko bangun lebih pagi, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan ibu juga sudah mengingatkan agar tidak lupa membawa bekal yang sudah disiapkan. Koko, ini bekal yang sudah ibu siapkan. Baik Bu, aku akan membawa bekal ibu hari ini dan memakannya agar tubuhku sehat dan kuat. Koko pergi ke sekolah dengan semangat. Ia ingin makan sehat agar tubuhnya sehat dan kuat. Kita membutuhkan makanan bergizi agar tubuh sehat dan kuat sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Oke. Jadi yuk supaya lebih semangat. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Nah, kita mau siap belajar hari ini dari video bermasalah yang sedang ditampilkan. Sekarang kita akan membentuk kelompok kerja. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Nah, LKPD ini silakan anak-anak kerjakan. Tulis nama kelompoknya dan nanti di sini juga ada petunjuk pengerjaan LKPD. Silakan nanti anak-anak baca. Nah, di sini diskusikan. Diskusikan bersama kelompoknya. Masalah apa sih yang ada di dalam video tersebut? Terus rumuskan masalahnya. Terus membuat hipotesis atau jawaban sementara. Saya akan bagikan LKPD. Silakan diskusikan, tulis nama kelompok, nomor absen.
Evan absen 3. Sedangkan nama saya Geza dari absen 11. Perkenalkan nama saya Nom Sadi dari absen 10. Perkenalkan nama saya Kalista dari absen 4. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Melalui pengamatan video peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam energi potensial dengan teliti. 2. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis energi yang termasuk dalam energi potensial di sekitarnya berdasarkan pengamatan dengan kerjasama. Adapun identifikasi masalah yang kami temukan. 1. Kiki membawa bekal dari rumah, sedangkan Koko tidak membawa bekal. 2. Koko merasa lemas saat pelajaran olahraga. Dari identifikasi masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang kelompok kami buat adalah apa bekal makanan yang dibawa Kiki, apa makanan yang dibeli Koko di kantin, mengapa Koko merasa lemas saat pelajaran olahraga, dari mana energi yang kita dapat supaya bisa buat beraktivitas. Jawaban sementara yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah hasil bekal yang dibawa Kiki adalah nasi ayam, brokoli, dan pisang. 2. Makanan yang dibeli Koko adalah coklat, permen, dan es krim. 3. Koko merasa lemas saat pelajaran olahraga sehingga energi yang diterjunkan pada si tubuhnya habis. 4. Energi yang kita dapat supaya kuat beraktivitas adalah dari makanan yang sehat. Kesimpulannya adalah tubuh kita memerlukan energi. Energi tersebut bisa kita peroleh dari makanan yang kita makan. Ya. Yang kedua, energi yang termasuk dalam bentuk energi seperti video yang diamati adalah 1. Energi kimia tersimpan dalam makanan dan baterai. 2. Energi gas tersimpan pada benda elastis seperti pil. 3. Energi gravitasi, energi yang tersimpan pada benda di tempat tinggi dan bisa berubah menjadi gerak akibat gravitasi. Oke ya. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari presentasi kelompok 1? Silakan angkat tangan. Ya, bisa. Mengapa tubuh kita lemas kalau tidak makan? Karena energinya yang tersebar dalam tubuh kita itu Tidak ada. Atau ada yang lain mau menambahkan? Kenapa tubuh kita lemas kalau kita tidak makan? Ya, Nala. karena adanya kurangnya energi. Ya, karena kurangnya energi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 hari ini. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan selanjutnya dengan kelompok 2. Selamat siang, saudara-saudara. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sanin dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Marsha dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Pram dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Angga dari absen 13. Saya akan membacakan tugas pembelajaran hari ini. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam energi potensial dengan teliti. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis energi yang termasuk dalam energi potensial di sekitarnya berdasarkan pengamatan dan kerjasama. Adapun identifikasi masalah yang ditemukan oleh kelompok kami adalah Kiki membawa bekal dari rumah sedangkan Koko tidak membawa bekal. Koko merasa lemas saat pelajaran olahraga pada blok lapangan. 2. Buatlah beberapa pertanyaan dari masalah yang ditulis di dosa. 1. Apa bekal makanan yang dibawa
Bekal yang dibawa Kiki adalah nasi ayam dan brokoli dan pisang. 2. Makanan yang diberi Koko adalah coklat, permen, dan es krim. 3. Koko merasa lemas saat pelajaran olahraga karena energi yang tersimpan di tubuhnya habis. 4. Energi yang kita dapat supaya kuat beraktivitas adalah dari makanan yang sehat. Kesimpulannya adalah tubuh kita memerlukan energi. Energi tersebut bisa kita peroleh dari makanan yang kita makan. Kegiatan 2. Energi yang termasuk dalam bentuk energi yang didapati adalah energi kimia tersimpan dalam makanan dan baterai. Energi pegas tersimpan pada benda seperti bed. Energi gravitasi, energi yang tersimpan pada benda di tempat tinggi dan bisa berubah menjadi energi gerak akibat gravitasi. Sekian hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik, silakan Ayah mau bertanya. Mengapa energi dalam tubuh kita bisa habis? Karena kita terlalu banyak beraktivitas. Karena kita terlalu banyak beraktivitas. Benar, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah. Kalau sudah, tepuk tangan dulu untuk semua. Kita lanjut dengan kelompok 3. Selamat pagi, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nidil, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nala, absen 21. Perkenalkan, nama saya Kristal Miri, absen 14. Perkenalkan, nama saya Ikan Pada, absen 26. Perkenalkan, nama saya Kamu dari absen 25. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Melalui pemahaman video, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam energi potensial dengan teliti. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis energi yang termasuk dalam energi potensial di sekitarnya berdasarkan pengamatan dan adapun identifikasi masalah yang ditemukan oleh kelompok kami adalah Kiki membawa bekal dari rumah, sedangkan Koko tidak membawa bekal. 2. Koko merasa lemas saat pelajaran olahraga karena kelaparan. Dari identifikasi masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang kelompok kami buat adalah 1. Apa bekal makanan yang dibawa Kiki? 2. Apa makanan yang dibeli Koko di kantin? 3. Mengapa Koko merasa lemas saat pelajaran olahraga? 4. Dari mana energi yang kita dapat supaya bisa kuat beraktivitas? Jawaban sementara, bekal yang dibawa Kiki adalah nasi ayam, brokoli, dan pisang. Makanan yang dibeli Koko adalah coklat, permen, dan es krim. Koko merasa lemas saat pelajaran olahraga karena energi yang tersimpan di tubuh habis. Energi yang kita dapat supaya kuat beraktivitas adalah dari makanan yang sehat. Kesimpulan, tubuh kita memerlukan energi. Energi tersebut bisa kita peroleh dari makanan yang kita makan. Yang kedua, energi yang termasuk dalam bentuk energi seperti video yang diamati adalah 1. Energi kimia tersimpan dalam makanan atau baterai. 2. Energi pegas tersimpan pada benda energi seperti gel. 3. Energi gravitasi, energi yang tersimpan pada benda di tempat tinggi dan bisa berubah menjadi energi gerak akibat gravitasi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, ada yang mau tanya dari kelompok? Ya, silakan. Apa yang Koko beli? Coklat, permen, dan es krim. Coklat, permen, dan es krim. Kira-kira makanan tersebut makanan sehat atau tidak? Iya. Makanya dia cepat lemas ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Sudah tampil bagus, sudah hebat. Ayo, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 4. Halo, selamat pagi dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Niko dari absen 23.
Saya Deden dari absen 20. Saya Dia dari absen 16. Tujuan pelajaran 1. Melalui pemaparan video peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam energi potensial dengan energi. 2. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis energi yang termasuk dalam energi potensial di sekitarnya berdasarkan pengalaman dengan kerjasama. Dari video tersebut masalah yang ditemukan adalah Kiki membawa bekal dari rumah sedangkan Koko tidak membawa bekal. 2. Koko merasa lemas saat pembelajaran olahraga karena apa? Dari identifikasi masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang kelompok kami buat adalah 1. Bekal makanan yang dibawa apa bekal makanan yang dibawa Kiki? 2. Apa makanan yang dibeli Koko di kantin? 3. Mengapa Koko merasa lemas saat pelajaran olahraga? 4. Dari mana energi yang kita dapat supaya bisa kuat beraktivitas? Jawaban sementara yang menyebabkan permasalahan kami identifikasi. 1. Bekal yang dibawa Kiki adalah nasi, ayam, brokoli, dan pisang. Makanan yang dibawa Koko adalah coklat, permen, dan es krim. Koko merasa lemas saat pembelajaran olahraga karena energi yang tersimpan di tubuhnya habis. Energi yang kita dapat supaya kuat beraktivitas adalah dari makanan yang sehat. Kesimpulannya adalah tubuh kita memerlukan energi. Energi tersebut bisa kita peroleh dari makanan yang kita makan. Kegiatan 2. Energi yang termasuk dalam bentuk energi seperti video yang diamati adalah 1. Energi kimia tersimpan dalam makanan baterai. 2. Energi pegas tersimpan pada benda elastis. 3. Energi gravitasi, energi yang tersimpan pada benda di tempat tinggi dan bisa berubah menjadi energi gerak akibat gravitasi. Sekian kami dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya dari hasil presentasi kelompok 4? Silakan. Ada. Makanan apa yang dibawa Kiki? Makanan apa yang dibawa Kiki tadi? Ya. Nasi, ayam, brokoli, pisang. Dan pisang. Nasi, ayam, brokoli, dan pisang. Ada lagi yang mau bertanya kelompok lain? Tidak? Sudah bagus presentasinya ya? Ya, tepuk tangan dulu. Terakhir, ya, kita akan melihat presentasi dari kelompok 5. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5, saya Clara absen 6. Saya Indah absen 17. Saya Ketan absen 24. Saya Adi absen 15. Tujuan pembelajaran adalah melalui pengamatan video peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam energi potensial dengan kedua. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis energi yang termasuk dalam energi potensial di sekitarnya berdasarkan pengamatan dengan kerjasama. Identifikasi masalah. Kiki membawa bekal sedangkan Koko tidak membawa bekal. Koko merasa lemas saat pelajaran olahraga karena kelaparan. 2. Dari identifikasi masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang kelompok kami buat adalah 1. Apa bekal makanan yang dibawa Kiki? 2. Apa makanan yang dibeli Koko di kantin? 3. Mengapa Koko merasa lemas saat pelajaran olahraga? 4. Dari mana energi yang kita dapat supaya bisa beraktivitas? Jawaban sementara yang
membuat beraktivitas adalah dari makanan yang sehat. Kesimpulannya adalah tubuh kita memerlukan energi. Energi tersebut bisa kita peroleh dari makanan yang kita makan. Kegiatan 2. Energi yang termasuk dalam bentuk energi seperti video yang diamati adalah 1. Energi kimia tersimpan dalam makanan atau baterai. 2. Energi pegas tersimpan pada benda elastis seperti pil. 3. Energi gravitasi, energi yang tersimpan pada benda di tempat tinggi dan bisa berubah menjadi energi karena akibat gravitasi. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Wah, silakan Risa. Energi apa saja yang termasuk ke dalam energi potensial? Ada energi pagas, energi gravitasi, energi nuklir, energi listrik, dan energi potensial. Iya, benar. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, kita sudah melihat penampilan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Sekarang bisa mau tanya, dari video yang sudah anak-anak amati, kesimpulan apa yang bisa anak-anak ambil dari video tersebut? Ya, Ayah. Tubuh kita memerlukan energi. Energi tersebut bisa kita peroleh dari makanan yang kita makan. Benar sekali. Tubuh kita memerlukan apa? Tubuh kita memerlukan energi. Ya, memerlukan energi. Dari mana energi yang diperlukan dari tubuh kita? Kita peroleh dari mana? Dari makanan yang kita makan. Kalau kita tidak makan, apa yang terjadi? Lapar, lemas, tidak bersemangat. Sekarang kita lanjutkan untuk post-test. Silakan anak-anak tutup dulu bukunya. LKPD-nya dikumpulkan sama Miss. Ya, dikumpulkan LKPD-nya. Ketua kelompoknya bawa. Bukunya ditutup dulu. Keluarkan handphonenya. Kita akan mengerjakan post-test. Oke, ya. Ayo duduk hadap ke depan dulu. Oke, kita sebelum mengerjakan kuis ini, kita kembali ke depan. Tetap bersama ya, Pak. Oke, kita akan mengerjakan kuis ini. Silakan dimasukkan kodenya 904878. Kita akan mulai mengerjakannya mulai dari sekarang. Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang kita mau lihat. Sekarang kita mau lihat hasil dari post-test hari ini. Apakah ada peningkatan tidak dari hasil pretest tadi? Ya. Oke, yang pertama Michelle, yang kedua Agat, yang ketiga Pram. Oke, tepuk tangan dulu. Ini dia hasilnya. Banyak yang dapat nilai 100, 100, 100. Wah, keren, tepuk tangan dulu, anak-anak. Nah, dari pembelajaran hari ini, saya mau jelaskan sedikit. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Terus ada energi potensial kimia. Nah, lihat, energi potensial kimia dapat dilepaskan melalui berbagai reaksi kimia. Contohnya energi kimia dalam makanan yang membuat manusia dapat bergerak atau melakukan aktivitas. Terus ada baterai. Baterai juga mempunyai energi potensial yang dapat menghasilkan berbagai bentuk energi seperti menyalakan senter. Terus ada energi potensial pegas. Nah,
Energi potensial pegas atau elastis adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan benda pegas. Contohnya tali busur pada panahan, atau karet yang anak-anak pegang, atau pin atau bola karet. Ya, itu termasuk dalam energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi adalah energi potensial yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya dengan permukaan bumi. Nah, contohnya benda yang memiliki energi potensial gravitasi adalah buah yang jatuh. Energi yang tersimpan pada benda di tempat tinggi dan bisa berubah menjadi energi gerak akibat gravitasi bumi. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah. Jadi sekarang yang mau tanya, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah tidak menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Pelajarannya seru. Pelajarannya seru. Terus apa lagi? Sama teman-teman. Iya, dapat berdiskusi, bekerja sama melalui kelompok kerja yang sudah anak-anak lakukan. Nah, pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan adalah energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Benda-benda yang menyimpan energi potensial ada apa tadi? Baterai. Makanan, baterai. Terus benda-benda elastis. Terus ada namanya gaya gravitasi. Bisa akan sampaikan terlebih dahulu pembelajaran kita berikutnya adalah tentang energi kinetik. Hari ini cukup dulu sampai di sini. Kita akhiri dalam doa. Amin.